Halo, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Kita bicara soal angka yang paling sering dipamerkan pemerintah, tetapi paling jarang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Anggaran pendidikan. Seringkali kita bangga melihat angka ratusan triliun. Tapi, kenapa di lapangan guru masih mengeluh dan kualitas murid kita jalan di tempat? Ada lubang hitam antara angka di Jakarta dengan realitas di kelas. Mari kita bedah mana yang fakta, mana yang sekedar polesan birokrasi. Kita pakai logika dingin. Mari kita bicara data, bukan perasaan. Tahun 2026, RAPBN Pendidikan ditetapkan sebesar 757,8 triliun rupiah. Melonjak jauh dari 665 triliun pada tahun 2024. Di atas kertas, ini terlihat seperti kabar baik. Angkanya jumbo, judulnya megah, tapi sekarang kita masuk ke analisis. Karena disinilah ilusi biasanya bekerja. Banyak orang mengira 757 triliun ini langsung mengalir ke ruang kelas, ke peningkatan kualitas, atau ke fasilitas belajar. Faktanya tidak. Anggaran pendidikan kita terfragmentasi sejak dari desainnya. Sekitar 50-60% anggaran habis ditransfer ke daerah. Dan mayoritasnya digunakan untuk gaji guru PNS, serta biaya rutin birokrasi daerah. Ini penting. Tapi mari jujur, ini biaya bertahan hidup sistem, bukan biaya peningkatan kualitas sistem. Sisa anggaran kemudian terpecah lagi ke berbagai kementerian. Kemenak untuk madrasah, Kemenkes untuk pendidikan, kementerian lain dengan program sektoral masing-masing. Artinya apa? Tidak ada satu komando tunggal yang benar-benar bertanggung jawab atas kualitas belajar di kelas. Program jalan sendiri-sendiri. Indikator keberhasilan berbeda-beda dan ketika mutu pendidikan stagnan, tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara utuh. Di tahun 2026 ini, muncul lagi pos besar, program makanan bergizi gratis, yang sebagian irisan anggarannya dimasukin ke sektor sumber daya manusia dan pendidikan. Program ini penting secara sosial. Tapi masalahnya begini, setiap rupiah yang dimasukkan ke sini adalah rupiah yang tidak masuk ke pelatihan guru, perbaikan kelas rusak, atau pengurangan beban administrasi guru. Maka kita sampai pada kesimpulan pahitnya. Ini strategi bungkus kado. Semua yang berbau anak sekolah dimasukkan ke label anggaran pendidikan agar angkanya tampak heroik. Padahal ketika dibuka di lapangan, dana yang benar-benar menyentuh peningkatan kualitas guru dan ruang kelas hanya sepotong kecil dari kue besar itu. Kita bukan kekurangan uang. Kita kekurangan fokus, keberanian memilih prioritas, dan keberanian bertanggung jawab. Sekarang, kita lihat data kualitas, bukan sekedar besaran anggaran. Skor PISA, Program for International Student Assessment, menunjukkan literasi membaca siswa Indonesia turun dari 371 pada tahun 2018 menjadi 359 pada tahun 2022. Ini bukan sekedar angka, ini sinyal bahwa ada masalah serius di ruang kelas. Pertanyaannya, kenapa kualitas turun saat anggaran justru naik? Jawabannya, tidak bisa dicari di murid, tapi di cara sistem ini memperlakukan guru. Dalam beberapa tahun terakhir, guru-guru kita terjebak dalam apa yang saya sebut perangkap platform. Negara mengklaim ingin mempermudah kerja guru lewat digitalisasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Guru diwajibkan membuktikan kinerjanya lewat laporan, unggahan, dan validasi sistem, bukan lewat kualitas interaksi belajar di kelas. Secara konkret, waktu guru habis. Untuk apa? Untuk mengunggah bukti karya dan laporan aktivitas pembelajaran. Mengisi e-kinerja ASN dengan indikator yang bersifat administratif. Menyusun RPP dan dokumen-dokumen pendukung lain yang meskipun disebut dipersingkat, tetap harus lolos logika checklist sistem, bukan logika pedagogi. Masalahnya bukan satu aplikasi. Masalahnya adalah akumulasi beban. Waktu guru yang seharusnya digunakan untuk membaca materi, merancang metode, atau berdiskusi dengan murid, tergerus dengan kewajiban administratif yang menentukan penilaian karir mereka. Di titik inilah kita memahami korelasinya. Ketika waktu dan energi guru dialihkan dari mengajar ke mengelola platform, kualitas pembelajaran ikut turun. Bukan karena guru malas atau tidak kompeten, tapi karena fokus mereka dipaksa berpindah dari murid ke sistem. Guru kita hari ini bukan lagi diposisikan sebagai pendidik, tetapi sebagai operator data pendidikan. Secara sosiologis, ini adalah bentuk perampasan waktu profesional guru. Mereka tidak berani mengabaikan administrasi karena satu indikator merah di aplikasi bisa berdampak pada penilaian kinerja, tunjangan, bahkan karir. Akibatnya, guru sibuk, terlihat aktif di sistem, tapi kehilangan ruang untuk menjadi pendidik yang reflektif dan kreatif. Maka, ketika kualitas turun, menyalahkan guru adalah tindakan paling malas dan paling tidak jujur. Masalahnya bukan di ruang kelas. Masalahnya ada di desain sistem yang melarang guru fokus pada esensi pengajaran. Page 757 triliun itu bukan uang receh. Kalau pemerintah hanya sibuk mengembangkan input, angka anggaran yang besar, tetapi gagal menjamin output, kualitas murid yang benar-benar meningkat, maka yang sedang kita lakukan bukan pembangunan, tapi pemborosan berskala nasional. Masalahnya bukan pada kekurangan dana, melainkan pada salah arah prioritas. Anggaran pendidikan harusnya pertama-tama memastikan kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini masih hidup dan dalam ketidakpastian, sekaligus menyederhanakan birokrasi pendidikan yang mengerus waktu dan energi guru. Pada dua hal ini, kenaikan anggaran hanya akan berputar di level administratif, bukan pedagogis. Sebaliknya, kita justru melihat kecenderungan belanja pada infrastruktur teknologi yang seringkali tidak menjawab masalah utama di kelas. Perangkat ada, aplikasi bertambah, tapi tidak dibarengi dengan pengurangan beban kerja. Akibatnya, teknologi berubah dari alat bantu menjadi pajangan mahal di pojok kelas. Di titik inilah peran hukum seharusnya hadir. Regulasi pendidikan mestinya melindungi waktu profesional guru, bukan menambah belenggu baru atas nama digitalisasi dan akuntabilitas. Tanpa perlindungan ini, guru akan terus dipaksa sibuk melayani sistem, sementara murid kehilangan pendidik yang utuh di ruang kelas. Sekarang saya lemparkan pertanyaan ini ke Page semua. Menurut Anda, mana yang lebih masuk akal?
anggaran pendidikan ratusan triliun rupiah yang habis untuk program makan dan tumpukan aplikasi, atau anggaran yang lebih ramping, tapi guru-guru bisa dibebaskan dari laporan tak berujung, bisa fokus mengajar dan digaji secara manusiawi dan layak. Coba lihat sekolah di sekitar rumah Anda. Apakah ruang kelasnya, perpustakaannya, dan kualitas belajarnya benar-benar baik dan mencerminkan angka triliunan yang sering kita dengar di berita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara publik penting karena yang kita bicarakan di sini bukan soal angka di APBN, tapi masa depan anak-anak yang akan hidup dengan dampak kebijakan hari ini. Saya Mr. Ranto, tetap kritis, tetap logis, salam.